Ya, apalagi menyonda, ibu-ibu yang yonda aku capek esok tu mah, kesugong. Yang motor di luar tu mah rasa esok tu macam yolah kan. Ya. Makanya manusia berteriak itu, kenapa dulu saya kaya? Gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa saya dulu punya jabatan sultan? Kenapa dulu saya jadi sultan? Jadi raja. Jadi Bapak Ibu jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Bapak Ibu tak mudah. Paling susah nanti itu. Periode sesusah, apalagi minta 3 periode. Oh, lebih baik lah itu Ibu. Itu yang minta 3 periode itu tak tahu hisap tuh. Kau tahu lah hisap tu Ibu, asa periode saya tak amunya loh. Baru Ibu sultan, Ibu 270 juta orang kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Kalau salah dia bikin kebijakan, salah kebijakan dia, hingga orang salah jalan karena kebijakan itu dia yang bertanggung jawab tuh. Ya kalau tidak sengaja memilih, gimana lah Bu pilih dia dengan tidak sengaja nama itu. Kecuali dulu Bu istikharah, Eko yang rancak untuk ambo, Eko yang paling bermanfaat untuk agama. Ternyata lah pilih salah pilih Pak. Itu boleh berhujah di hadapan Tuhan, ambo itu salah pilih Tuhan. Lah istikharah ambo sangko boleh elok, kiranya enggak lah. Kasur boleh Tuhan, bisa. Tapi amplop langsung dipilih. Masalah Ibu itu. Itu. Jadi yang paling yang ditakuti manusia ketika di hadapan hisab sultan. Sultan itu jabatan, kekuasaan. Itu hisab yang paling berat di akhirat itu jabatan. Kau tahulah para pejabat teriakkan orang ni Ibu. Dikasih pejabatan seumur hidup tak mau orang tu. Paling berat hisab jabatan itu. Sama dengan hisab harta. Coba Ibu perhatikan redaksinya baik-baik ya. Jam 11 kalau ya. 10 menit lagi habis itu tanya jawab. Harta bahasa Arabnya mal. Itu harta ya. Jabatan bahasa Arabnya sultan. Kalau harta saya bahasa Arabnya mali. Itu harta saya. Kalau jabatan saya bahasa Arabnya sultani. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak berkata ma'agna anni mali halaka anni sultani, tapi bertambah joha di belakangnya Ibu, maliyah sultaniyah. Itu bacaan itu harusnya mali sultani, tapi tidak. Ketika di depan hisab manusia berteriak maliyah sultaniyah. Ha ini Ibu dalam bahasa Arab namanya ha tanbih. Tanbih itu artinya kaget. Ibu kalau kaget itu pakai ha, tak begitu? Itu ha tanbih, nama itu ha kaget. Itu maka Ibu kalau menunjuk di bahasa Arab itu pakai ha tanbih, ha za. Yang ini itu zanya, ha itu mengagetkan orang. Itu sawak itu. Jadi ha itu ha tanbih Ibu. Bakok lagi ha tanbih, ha takajui. Disitulah manusia kaget baru tentang hartanya. Sekarang manusia happy-happy dengan hartanya. Begitu berhadapan dengan hisab harta, baru dia kaget. Maka dikasih huruf kaget, maliyah sultaniyah. Sekarang mereka berburu dengan jabatan, pasang baliho di mana-mana. Betul, kasih duit yang mau datang. Besok kaget dia itu sultaniyah. Kagetnya besok. Tapi hatanbi ini taruh di belakang Ibu. Harusnya hatanbi kok dimungkul letaknya Ibu. Ha-za, ha-ulai, ha-ana. Tapi yang di sini kagetnya hanya taruh di belakang, di ujung. Bakok di belakang hanya harusnya ha-mali, ha-sultani. Itu harusnya itu. Tapi hanya diputar ke belakang. Kenapa? Kagetnya sudah terlambat. Tak ada guna lagi. Kaget di sini tak ada guna lagi. Kalau mau kaget di sini depan. Sekarang kaget boleh. Kalau sudah di sana kagetnya terlambat sudah engkau kaget kata Allah. Tuh. Ibu bapak kalau mau kaget dengan harta di sini, mau kaget jabatan di sini. Kalau kaget di sini bisa memperbaiki diri. Bisa harta dipakai untuk yang baik-baik.
Ya, bisa jabatan dipakai untuk yang baik-baik, itu kaget di dunia. No? Kalau di sana kaget, selesai, tamat. Di ujung kaget tidak ada gunanya, kata Allah. Makanya kaget di ujung tidak ada gunanya tuh. Nah, ini yang akan dihisap nih Bu ya, harta dan jabatan. Ini hisap nikmat. Itu nikmat, jabatan itu nikmat Ibu. Yang berikutnya itu hadis Tirmizi. Sering saya bacakan hadis ini. Kata Nabi, la tazulu kadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar. Kita akan berdiri nanti Bu ya. Lama tuh Ibu, 50.000 tahun Ibu. Berdiri saja Ibu, tidak duduk. Qiyamu yanzurun. Nanti baca di surah Az-Zumar ayat 68. 39 68. Yauma summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamu yanzurun. Ketika ditiup sangkakala, maka ketika itu manusia berdiri menanti. Berdiri menanti. Berdiri Ibu ya, tidak duduk, berdiri. Dan kata Nabi, 50.000 tahun masa berdiri. Matahari dekat dengan kepala kita. Haus tidak bisa dibayangkan, huru hara tidak bisa digambarkan. Ada manusia yang minta walaupun pindah ke neraka, Rabbi arihni walau ilan nariyah, Tuhan pindahkan saya walaupun ke neraka saya pindah, lebih aman, lebih nikmat rasa masuk neraka ketimbang di padang mahsyar. Karena mereka belum tahu neraka. Tapi asal pindah ke neraka pun tidak apa-apa lah, saking dahsyatnya padang mahsyar. Dan kata Nabi, manusia tidak akan beranjak kaki di padang mahsyar itu kecuali 4 pertanyaan harus dia jawab. 4. Ini hisab nikmat nih, 4. 1, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Makanya Bapak Ibu, usia kita ini per detik ditanya Allah nih Bapak Ibu. Ibu yang mati 70 lebih lambat masuk surga itu tuh mah, daripada mati yang 40. Makin capek mati makin ringan hisab umur Ibu. Makin lama mati makin payah esok tuh mah. Tuh. Umur ditanya tuh Ibu ya. Ditanya umur Ibu nih. Per detik akan ditanya. Apa yang Ibu lakukan di jam itu, hari itu, menit sekian sampai detik sekian. Nah, yang kedua, an syababihi, masa muda. Ibu tolong siapkan jawaban masa muda Ibu. Karena masa muda itu nikmat yang paling besar. Mata sadang tarang, telingo sadang nyariang, otak sadang encer, badan sadang rancak, bantu sadang berkilik. Itu. Ibu mangga di masa-masa yang paling indah itu dulu. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar ya. Saat manusia berdiri dulu, 7 manusia yang diamankan Allah itu salah satunya siapa? Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Tahu itu? Kenapa anak muda yang taat beribadah yang selamat? Karena hisab masa mudanya ringan. Karena yang paling berat hisab itu masa muda. Karena yang muda-muda kau memang dekat dengan maksiat. Makanya Ibu yang muda-muda, Bu, di mana tampil yang muda-muda Ibu? Tidak di masjid, di kafe. Kalau Ibu ke kafe, ke mall, ke hall, siapa yang ada di kafe itu? Ini rancak-rancak Ibu, nambah kilik-kilik, bun parfum Ibu. Ke masjid, Untarason, ya, balsem, ya, minyak angin, fresker, ya kan, salemo, malasui-lasui, kan, batu, dahak-dahak. Jadi kalau mencari ibu-ibu yang modeko datang ke pengajian, malaikat tidak herannya loh. Kecek malaikat itu yo-nya, tidak kelamo lah isinya tanya. Tapi kok ada yang muda Ibu, 30-20 ke pengajian, ikut kaget malaikat Ibu. Langka. Coba Ibu periksa mana yang 30? Ada. Tahu bila 30? Aku cik kok. Cik. Ya. Itu. Ya. Nah jadi itu masa muda tu dihisap. Tolonglah ibu-ibu siapkan jawaban tu hisap masa muda Ibu. Dulu memang muda-muda kamai Ibu. Ya, rau-raun saya, huru hara saya. Nah itu masa muda Ibu ya. Baru yang ketiga harta. Sudah tadi. Harta tu dari mana kau dapat dan bagaimana kau pakai. 2 tanyanya Ibu ya. Fima iktasaba wa ila aina anfaka. Bagaimana kau dapat, bagaimana kau pakai. Ibu tas Ibu kau hisapnya Ibu balik halal, halal. Ibu pakai baru Ibu pakainya. Jawab itu. Itu tas Ibu sebanyak antah di rumah baik Ibu menjawab besok tu.
Makanya tas ibu yang banyak tu cak bagi lah ibu, kalau dibagi lah ibu, lalu ibu tanya oleh tu yang ibu simpan-simpan tu bertanya esok tu mah gitu. Ikut tio apa bali tas, tio bali baju bali tas. Karena penyakit ibu-ibu kalau bali jilbab dia matching ke sepatu ya tas sebagai, sehingga sebanyak jilbab sebanyak tas lah, sebanyak sepatu lah. Ibu bermasalah sudah akhirat tu, percayalah kamu. Ayo bagi ni. Tidak kalau mau pakai baju ibu lah, pakai tas lah. Itu baru ibu dapat tanya banyak asal esok. Kalau ibu lapen, orang ibu dapat tanya oleh. Apa nama lapen? Tak punya ambil leh. Itu ibu dapat palu. Itu ya. Kadang-kadang saya bayangkan ibu, aduh harga tas kok sampai 100 juta. Abah ibu menjauhnya tas, padahal tas ibu ku isinya HP-nya. Ya kan, panjang camin, badak ke iyo jo. Make up, lipstick. Tidak bisa tas 200.000 saya cek malaikat. Bakok 1 juta harga tas ibu. Gengsi ngetapuk malaikat langsung ke jauh. Itu jauh ibu loh. Itu jauh, itu tidak jauh nama itu. Ya kan? Ini pungkang langsung cair kamu. Ya. Ibu, yang jauh itu tak selesai cik jauh ibu tu dikajar tahu itu bah. Sama lah auditor di dunia tu sama gitu nyo kajar tadi. Pertanyaannya ibu sampai selesai jawab. Makanya ikut berbalik dulu karena ambo pakai pengajian. Tu aku pakai pelataan Quran, pelataan HP, aksesoris. Oh iya. Ada yang lain dah? Tak ada cik ke mananya. Cik ke mana tak sambung. Lama ibu kan? Tapi kalau tanya ada yang lain tak? Ayo ada je lah itu. Yang mak aku hat. Kepada harganya 10 juta. Mulai tu mah. Taruh ibu pandai ibu cuy ini murah-murah dulu. Ikut kerja tadi cuma sampai nombor yang mahal tu. Nah, supaya aman ibu ancak di. Ya, auto ibu yang 3 tu lagi dah itu. Ya, ibu dua banyak apa cik ibu cik tengah ibu 3 auto ibu. Itu tanya balik esok tu mah. Saya lah kamu. Ancak ibu serahkan lagi. Aman ibu. Nah yang terakhir ilmu an ilmihi fi ma amila bi, ilmu akan ditanya karena ilmu ku nikmat ibu. Tak semua orang dikasih ilmu ya. Maka makin banyak ibu beraja ibu makin payah besok tu mah. Saya makin banyak ibu dengan pengajian ibu makin payah besok. Oh, Ustaz ancak bodoh, Ustaz mengalau kalau raja kalau payah lah. Kalau ibu bodoh tak tahu ditanya, mato, telingo. Tak tahu tak bertanya guys. Memulai ada, pematu ada, telingo ada, makin balik tak tahu tu. Ancak beraja, ya balik je. Kalau ibu beraja ditanya oleh diamalkan tak? Ibu lah banyak dengan pengajian tu. Lah ibu amalkan. Barang yang ibu amalkan. Kalau tidak, mana ibu amalkan? Ibu tahu. Panjang urusan tu. Ya. Ibu pandai tak pasal salah, bodoh tambah salah juga. Caranya ibu siapkan jawabnya kini. Kalau ada ilmu peraja, ya udah amalkan. Itu makanya peraja tu banyak-banyak mana 2 sehari dia jadi itu. Kita amalkan. Banyak tu dia amalkan siap lagi masalah itu tu mah saya tahu. Makanya ibu kira ustaz-ustaz kau kecil dulu surga kau. Ustaz kau paling dulu kena laku tu mah. Kalau tidak sejalan ilmunya je amalnya paling dulu kena laku semua. Hisap ilmu balik tu. Tak murah jadi ustaz kau ibu. Kita longsong tu baju deh. Encak ada ibu saja. Ya tu. Tanyanya lah diamalkan tu. Ilmu dah sebanyak amal lah. Tentu amal lebih banyak tanyanya so. Ilmu banyak lebih ibu. Tu apa payah so. Sama kalau yang punya harap tu kan lebih baik lah punya harap tu. Sama tu nikmat tu. Tapi ada rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Inna a'tainakal kausar. Tu. Kami berikan kamu nikmat yang banyak. Tapi jangan khawatir kata Allah. Jangan khawatir sebanyak apapun nikmat. Jangan khawatir. Fasalli. Salat saja. Kau jaga salatnya. Nikmatmu selamat. Aman. Maka tu dan 3 tu serahkan oleh. Ada apa-apa pakai salah. Ya kan? Tas yang banyak tu pakailah. Tak apa-apa. Aman. Asalkan salat salat dijaga ibu ya. Asalkan ibu boleh menjaga salat berjamaah ke masjid. Sebanyak apapun nikmat. Los. Fasalli li rabbika. Salat.
Itu makanya amal juga begitu kan. Amal pertama yang dihisap apa? Salat. Kalau salatnya bagus, bagus semua. Baik hisap amal maupun hisap nikmat, dua-duanya salat yang menyelamatkan. Itu kenapa perintah Allah, hafizu ala salawat, jaga salat, jaga salat. Tak ada jaga puasa, jaga haji, tak ada. Kalau salat, jaga. Kenapa? Kalau kau mau menjaga salat, hisap amalnya selamat, hisap nikmatnya selamat, surga. Dan tidak satu ayat dan hadis yang menunjukkan betapa salat itu yang menjadi penyelamat pertama. Apa kata Nabi? Kita lewat sirat, ibu ya. Sirat itu panjang, ibu. Titian di atas jahanam lebih halus dari rambut, lebih tajam di bata pedang. 21.000 tahun panjangnya meniti itu. Kata Nabi, kalau kau ingin melewati sirat dengan kecepatan cahaya, maka berjalanlah ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Hadis Ibnu Majah. Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada semua orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk subuh berjamaah. Dialah yang melewati sirat dengan kecepatan kilat, kata Nabi. Salat juga. Makanya dulu yang subuh berjamaah aku yang paling pokok, jangan pernah tinggalkan berjamaah subuh. Kecuali ibu musafir atau sakit. Asal subuh berjamaah ibu aman, tunggu mati selamat. Asal subuh berjamaah, percaya kamu? Nabi sebut begitu. Melewati sirat itu kecepatan cahaya, kata Nabi. Siapa yang berjalan kemana? Kalau rancak ibu pergi ke masjid, ibu berjalan kaki. Rancak, jangan joto, jangan jonda. Ibu joto itu ada lampu, ibu kurang katang, ibu itu ada lampu. Ya, kurapit dalam kalam ibu. Dulu kan ada lampu listrik ibu ya, ada di jalan, ada lampu jalan itu, gelap itu. Itu semuanya salat yang menyelamatkan. Nah itu kenapa kata Allah, inna atainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Hisab nikmat menjadi mudah dengan salat. Hisab amal juga dengan salat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Nah inilah Bapak Ibu ya yang akan kita hadapi di akhirat. Namanya hisab. Dan yang dihisab amal, nikmat. Amal ada 7. Ya, nikmat ada 5 itu. Harta, jabatan, tambah ilmu, tambah masa muda, tambah umur. Harta, jabatan, usaha, ditambah umur, tambah masa muda, ditambah dengan ilmu. Ujungnya kalau ingin selamat dari hisab, salat jaga baik-baik. Insya Allah kalau Bapak Ibu berjamaah salatnya ke masjid, itu jalan yang paling aman dari semua perkara hisab di akhirat. Percayalah. Baiklah Bapak Ibu, ada waktu 1/4 jam. Kalau ada mau bertanya, saya persilakan. Silakan Ibu. Iya, itu doanya boleh. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Allah mahasibni hisaban, itu boleh Ibu. Minta saja begitu. Tapi hisab yang mudah itu tidak dengan doa, dengan amal. Dan amal yang paling memudahkan hisab itu adalah salat. Itu kenapa orang buta tadi, buta tetap disuruh ke masjid karena telinganya mendengar azan. Bukti salatnya menyelamatkannya dari hisab. Kalau doa sebenarnya doa, tidak apa-apa, baca doa itu. Ya, tapi hisab itu lewat ibadah. Salat yang paling menentukan. Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Ya, kalau supaya selamat di huru hara padang mahsyar banyak amalnya Ibu. Kalau Ibu tahu rincian amalnya, nanti lihat. Oh iya, salah. Nah, Ibu baca surat Al-Insan 8 sampai 12. Surat Al-Insan 8 sampai 12. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Itu ya. Nanti ada wajah-wajah pucat masam pasi ketika berhadapan dengan hisab di padang mahsyar. Tapi ada kata Allah, walaqahum nadrata wa surura. Ada wajah yang riang gembira, tidak merasakan panas dan susahnya padang mahsyar. Nadratan, wajahnya cerah, wa surura, dia riang gembira.
Amal yang menyelamatkan hisab di akhir itu salah satunya rajin-rajin beri makan. Itu kenapa seorang pelacur memberi minum anjing selamat. Pelacur kasih minum anjing selamat, apalagi kasih minum ustaz, pasti selamat duluan. Itu amalnya tuh, kasih makan. Hadis Al-Baihaqi, salasun fi kasibin minisik. Ada 3 manusia yang ditempatkan di tempat yang teduh penuh kesturi. Saat orang berdiri panas, dia di tempat yang penuh kesturi, wangi Masya Allah, yang wanginya tercium berjarak 40 tahun perjalanan. Itu tempat dia di padang masa itu. Ada spesial tempatnya. Satu, rajulun qara al-Quran ibtigha'a wajhillah. Orang-orang yang membaca Al-Quran mencari ridha Allah. Ahlul Quran nomor 1. 2, rajulun azana fi masjidin wa da'a ilallah. Orang yang azan di masjid memanggil orang beribadah ke rumah Allah. Para muazin yang pertama selamat tuh. Berapa banyak orang beribadah negara dunia tuh. Yang ketiga, rajulun ubtuliya birizqi wa lam yusulu zalika an amalil akhirah. Orang kaya yang rajin berinfak siang malam. Orang kaya yang berinfak tuh paling dulu selamat tuh, Ibu. Ini ditambah penjelasan hadis Bukhari Muslim tentang 7 manusia yang diamankan tadi. 1, imam adil, pemimpin yang adil. 2, laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, tapi dia berkata, ana akhafullah, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, kayak Nabi Yusuf. Karena itu laki-laki langka yang begitu. Ya, ini perempuan cantik, Ibu, glowing, ya. Ya, dikurung dia di kamar, Ibu, takut dia, lari dia. Ya tuh. Ini laki-laki jarang begitu. Kalau ada laki-laki begitu tuh, makanya pertama aman tuh. Nah, yang ketiga, anak muda yang ahli ibadah. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang ahli ibadah. Yang keempat, orang yang berzikir ketika sendiri. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Ketika sendiri tidak ada orang, dia berzikir sampai air matanya mengalir. Makanya dulu Pak, kalau ada waktu sawako kosong di kamar kunci, itu berzikir sambil menangis. Aman tuh kalau ada yang begitu. Percayalah, air mata yang mengalir ketika sendiri itu mahal tuh, Ibu. Lalu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang berinfak, ketika berinfak tangan kanan, kiri tidak tahu. Dia berinfak tapi tidak tahu orang lain. Itu yang pertama, bukan hanya berinfak, tidak tahu orang lain. Lalu rajulani tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Dia berkawan karena Allah. Ibu bakok berkawan je, Ibu, si anu akrab nampak dan bunde. Ambo kok jenjo berkawan atakana pengajian, nyengien jadwal-jadwal majlis taklim di madonyo. Ya nyago nambo bagi tahajud tengah malam. Ambo kok jenjo berkawan ayo meningkut ibadah ambo. Itu yang berdua tu aman tu. Tapi Ibu bakok berkawan je sibuk tu. Yo kanyang wak jenyo. Tu ndak tu. Ya, ya, karena Allah, Ibu. Itu amal-amalnya tuh, Ibu. Silakan sebentar, Ibu, ya. Saya kasih kuis dulu. Nanti setelah ini ada 5 menit kalau apa sampai setengah 12. Banyak hadiahnya, tambah lagi. 1, Ibu, ya. Pertanyaan yang tadi aja, Ibu, ya. Harusnya dihafal ini, dihapus. Hapus ya. Ya. Ya, sebentar saya bagi hadiah. Nah, ada 4 perkara yang dihisab dalam hadis Nabi tadi. Pertanyaannya, itu hadis tadi riwayat siapa, Ibu? Ibu 1. Ini kasih yang jilbab hitam. Yang kedua, 2 di surat Al-Isra 36, Ibu, ya. Ibu sebutkan 3 yang dihisab. Iya. Dah nunjuk. Silakan. Silakan. Oh, Ibu cari catatan loh. Enggak boleh cari catatan loh. Iya. Yang mana? Ibu tuh. Apa yang dihisab kata kasur? Nikmat, Ibu.
harta salah satunya. Itu bukti dah menjadi catatan dah dapat lah kan. Nah, lalu di surat Fusilat ayat yang ke-20, apa yang dihisap tadi Ibu? Silakan. Apa lagi di samping itu? Jadi Ibu catatan dengar. Batal. Udah tak boleh catatan tadi. Udah batal. Ibu. Tangan, kaki. Ya, kulit. Tak boleh jadi catatan, jadi apa tak boleh. Kebiasaan. Ya, yang terakhir. Ya. Di sebelah sini. Apa-apa Bapak ke tanya Bapak, boleh enggak? Apa-apa ke tanya bekoi dapat malu ya. Ya kan? Ini dah catat tadi loh. Ibu, ya yang sebelah siku ya. Di surat Al-Haqqah tadi apa yang dihisap? Ibu. Harta jabatan. Oke. Dah. Besok hadiahnya tolong tingkatkan Ibu ya. Innova. Kalau bisa Innova ya. Jadi kalau nanti hadiahnya Innova Ibu, itu semua catatan dikumpul ke depan. Dulu kan kuliah begitu. Silakan Ibu. Silakan. Kulit. Ya, betul. Iya, nikmat kulit itu. Ketika Ibu bersalam berpacik tangan lawan jenis itu hisap kulit. Ya, Ibu boleh bersalaman kalau suami mahram. Dengan laki-laki lain, Ibu dihisap kulit Ibu. Itu amal kulit Ibu salam. So, ketika bersalam lawan jenis Ibu, ini menggetar kembali. Iya, kalau tua-tua dah pak. Tua-tua. Kalau ibu-ibu mau dikinika bersalam jambu tak masalah, aman. Tapi yang sampai puluh ke bawah jangan bersalam jambu. Ibu bermasalah, ibu bermasalah. Tapi kalau model beliau kok tak ada masalah ni, tak ada. Kerana habis. Karena kata Allah la yarjuna nikahan, perempuan yang tidak punya hasrat menikah, dia boleh membuka auratnya. Berarti kalau membuka aurat boleh, bersalaman juga boleh. Makanya nenek-nenek dan anak bujang kalau bersentuhan kulit tidak batal wuduknya. Tak batal. Ibu, satu saja Ibu ya, terakhir Ibu ya. Ini waktu kita ni ada tamu dari Palestina. Ya Ibu, boleh. Itu tidak ada Nabi mengajarkan Ibu doa supaya dompet tidak pernah kosong, tidak ada itu. Yang ada doa supaya dilapangkan rezeki, ada. Tapi kalau doa ini dibaca dompetnya tidak pernah kosong, itu tidak ada, itu dari Nabi. Sebentar Ibu. Ya. Ya. Enggak Ibu, ilmu semuanya dihisap. Ibu yang guru matematik, bahasa Inggris, fisika itu dihisap. Ibu punya ilmu ya. Apakah ilmu Ibu itu membawa Ibu dekat dengan Tuhan atau tidak?
Ada orang dengan ilmunya ibu justru berbuat maksiat. Ada orang dengan ilmu justru menjadi sarana menghancurkan kehidupan manusia. IT itu ibu, merampok juga IT itu ibu, membobol bank juga IT itu ibu. Ilmu IT itu ilmu hebat ibu. Cuma dengan IT itu orang bisa menipu, orang bisa merampok, orang bisa membobol bank. Makanya ilmu dihisap semua. Ilmu itu bermanfaat atau tidak dalam hidupmu. Begini ya, karena waktu kita tidak cukup. Nanti kalau ibu ada yang bertanya, japri saya. Nanti saya jawab yang tidak sempat di sini, karena ada tamu yang mau disampaikan juga. Begitu, lebih kurang mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Ibu-ibu mohon pegangannya jangan beranjak dulu karena kita ada penggalangan dana untuk Palestina Bu ya.